Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini balik lagi di FG Vlog bersama saya Rafa Gaisan Andeta dari kelas 11 MIPA 2. Jadi konten FG Vlog kali ini akan mengangkat tema tentang bullying. Sebenarnya kasus bullying ini udah lama terjadi, tapi tercatat di KPAI sekitar 2.325 kasus terjadi di tahun 2023 ini. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang dari hasil pengeroyokan atau tahu di korban bullying dan juga 63. Bagaimana kemudian proses hukum terhadap polisi masih melakukan pendalaman dan yang bersangkutan sebagai Saya akan berkeliling sekitar FG untuk menanyakan kepada murid-murid gimana sih pendapat kalian tentang kasus bullying ini. Oke, langsung aja kita berangkat. Apa sih yang kalian ketahui tentang bullying? Bullying itu kalau menurut saya itu kayak ejekan gitu. Ejekan ya. Bullying itu kayak apa ya, kayak perundungan gitu lah. Jadi ada suatu murid yang istilahnya menganiaya gitu lah murid yang lain gitu. Saya diledekin, caci maki gitu. Itu yang termasuk bullying ya menurut kalian? Perundungan secara fisik, bisa juga secara mental. Contohnya kalau fisik ya mukul, kalau mental ya ngeledek. Mungkin semacam kayak salah satu anak itu kayak melakukan perkataan yang tidak baik ke anak lainnya, mengejekan atau melakukan perundungan atau mungkin pemukulan terhadap temannya yang mungkin lebih lemah dari dia. Kalau menurut gua bully itu terbagi menjadi dua, ada bullying secara verbal atau secara fisik. Jadi kalau secara verbal mungkin dia lebih ada satu anak dikata-katain oleh anak yang lebih ibaratnya yang dia katain itu lebih kecil lah, lebih ibaratnya lemah, dikatain oleh yang kuat. Kalau secara fisik mungkin seperti dipukul, tapi bullying itu setahu gue kayak sikap secara spontan mungkin ya. Sikap secara spontan yang menindas seseorang yang lebih lemah daripada diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi pelaku ini bisa dipastikan lebih kuat gitu ya? Iya, lebih kuat, lebih dominan gitu ya? Menurut saya sih bullying itu pengejekan kepada seseorang yang lebih lemah di bawah dia, mempunyai kekurangan gitu kekurangannya. ya. Bully itu menindas seseorang atau menindas orang yang lebih lemah dari dia. Itu juga termasuk zolim sih kalau kata saya. Oh, jadi pembulian itu juga termasuk hal yang zolim ya, hal yang dilarang oleh Islam ya? Iya. Kalian punya nggak sih pengalaman menjadi pembuli atau menjadi korban ataupun menjadi saksi? Punya nggak kalian pengalaman seperti itu? Saya pernah lihat tuh yang pernah viral itu yang seorang siswa gitu, dia melakukan pembulian terhadap temannya gitu, kayak sampai ditendang, dipukulin kayak gitu-gitulah. Jadi fisik juga ya, fisik. bulinya. Saya alhamdulillah agak pernah membuli dan tidak pernah dibully. Namun ya seperti di media sosial tadi itu sangat mengerikan, apalagi itu yang di internet bullying, apa sih namanya yang itu kan parah banget ya, bisa kena mental itu kan ada kasus juga yang bunuh diri gitu kan. Nah jadi itu nggak bisa diremehkan juga sih gitu. Jadi kan ada orang bikin konten tapi orang memiliki keterbatasan. Oh, jadi Komen langsung di hate. Oke, jadi Candain. keterbatasan ya yang jadi targetnya ya. Kayaknya ada tapi udah lupa lah. Udah lupa ya. Itu sebagai saksi atau sebagai pelaku atau menjadi korban? Ya itu waktu udah lama itu, waktu SD. Jadi udah lumayan lupa gua. Tapi seingat gua itu ada murid baru dah. Ada murid baru ya? Ya bercanda-canda aja, tapi dianya merasa dibully. Oh, jadi mungkin dari teman-teman lu sendiri yang mungkin berlebihan ya bercandanya? Ya, bercandanya berlebihan. Dulu pas SD pernah. Pas SD, bisa Jadi ceritain dikit korban. gak? Jadi korban? Oke. Gimana tuh ceritanya nih? Dulu itu memang kekuatan saya emang nggak terlalu ini ya, lebih ke kayak culun banget gitu loh. Oh, oke. Nah, bukan yang dominan lah ya? Bukannya dominan. Setelah itu saya jadi kayak dikatain terus tuh. Sama kadang saya juga balas mukul karena mereka memukul saya. Dan akhirnya saya balas pukul, akhirnya saya juga kena kepala sekolah. Dan saya dituduh, padahal saya sebenarnya nggak membuli dia. Kayak cuman membalas dia. Membalas ya. Jadi lu merasa nggak terima Ya, gitu. merasa nggak terima.
Akhirnya lu bales, tapi akhirnya lu juga ikut gitu, Ya Pak? ternyata akhirnya ikut panggil kepala sekolah. Oke. Alhamdulillahnya sih gue nggak pernah dibully, alhamdulillah. Dan kayaknya gue juga nggak pernah ngeliat sih bully maupun di SD gue atau SMP gue, dan sekarang SMA ini gue nggak pernah jadi saksi juga. Jadi gue belum pernah ngeliat bully. Oh, jadi lu cuma tahu apa itu bully tapi belum pernah ngeliat di dunia asli ya? Ya belum pernah. Tapi lu pernah nggak sih ngeliat kayak di sosial media gitu tentang bullying atau apa, ngeliat korban bullying di sosial media? Gue pernah lihat ada di bocah SMP yang ditendang oleh kakak kelasnya. Itu pokoknya kalau di sosial media banyak lah di kota-kota lain. Pernah. Menjadi apa tuh? Saksi kah atau pelaku atau korban? Saksi. Oh, jadi saksi ya? Boleh ceritain sedikit? Jadi waktu dulu gue kan mondok di SMP. Pas itu ada teman gue lah yang memang memiliki kekurangan. Dia tuh kan suka tidur di kelas, terus diejek lah jadinya, terus sampai dia marah, sampai parahnya sampai ngeluarin senjata tajam gitu. Oh, oke. Pernah menjadi korban dan saksi. Korban mungkin dulu pas SD kayak pas SD ya gemuk, bercandain segala macam, apalagi dengan kekurangan fisik saya dalam berbicara. Oke. Pernah sih jadi saksi doang. Pernah jadi saksi. Boleh ceritain dikit nggak tuh tentang bullying itu? Waktu saat SMP, saya pernah ngeliat teman saya dibully secara terang-terangan, dan di situ guru-guru tuh pada gak ngeliat, dan teman-teman saya cuman lewat pura-pura gak ngeliat karena takut sama yang ngebully. Jadi yang ngebully ini bebas. Oh, jadi pembuli ini berkelompok kah atau hanya sendiri, hanya personal? Berkelompok. Oh, berkelompok ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, apa sih kira-kira yang bakal jadi efek kepanjangan yang menjadi korban? Ya. Yang pasti sih dia mungkin bakal trauma ya, mungkin kalau dibully. Trauma ya pasti sih. Trauma. Terus mungkin kalau sampai pembulian fisik mungkin bisa ke misalkan luka lah. Terus mungkin kalau yang parah mungkin sampai ke gegar otak atau gangguan jiwa kayak gitu-gitu sih paling. Ya, masalah. Kayak mental gitu kan, bisa pengaruh. Mental sih ya paling yang mental. Terus kalau misalnya fisik kayak juga sih, kayak misalnya tuh yang ditaikoshi gitu kan jatuh kan lumpuh ya. Iya. Terus juga ada juga yang iseng-iseng nusuk-nusuk lah gitu kan, mungkin bisa saja trauma juga sih. Menurut gua bisa aja bagi anak yang dibully itu menjadi trauma karena dia sudah dipukul atau dikata-katain oleh temannya yang lebih kuat. Jadi menurut gua itu bisa aja menjadi traumatik sendiri bagi dia karena dia sudah dibully saat kecil. Oke. Kalau menurut lu nih ada nggak sih efek jangka panjangnya? Ada harusnya, terutama trauma ya, karena trauma ya. Ya, jadi kayak dia mulai takut, kayak mulai dikatain, dia udah mulai langsung takut sendiri, atau mungkin dia padahal nggak mau, sebenarnya temannya nggak mau nonjok, tapi dia langsung kayak menghindar gitu karena udah ada trauma sendiri mungkin. Jadi kayak trust issue gitu lah ya. Menurut saya sih efeknya paling bunuh diri ya. Ya, terus trauma mungkin ya, trauma. Kalau menurut gue ya benar-benar berpengaruh gitu. Ya karena gue juga pernah ngerasain, jadi itu berpengaruh ke dalam bidang prestasi pula gitu. Oh, jadi dan berpengaruh juga ya? Iya, berpengaruh ke bidang prestasi. Iya, yang biasanya suka hobi ini karena suka diejek jadi nggak suka gitu. Oke. Secara fisik, secara mental juga ada. Mentalnya bakal kenapa tuh kalau di masa? Bisa jadi dia jadi seorang yang yang takut untuk berdiri di depan karena udah keseringan diserang gitu, jadi trauma. Oh, jadi dia punya trauma tersendiri ya dalam hal-hal dan berbagai hal. Oke. Sebagai orang yang peduli, ada pesan nggak untuk mereka yang membuli, untuk yang menjadi pelaku bullying gitu? Ada pesan nggak untuk mereka? Kita harus stop bullying lah. Harus stop bullying ya. Biar damai. Oke, biar damai. Berteman itu nggak perlu pakai perlakuan fisik gitu. Oke. Nggak perlu perlakuan fisik, sama nggak usah kayak mengeluarkan kata-kata yang kasar yang membuat kita jadi terpancing buat mengikuti untuk berkata-kata mungkin. Kalau menurut gua bagi para pembuli yang nggak usah lah ngebully gitu. Tujuan ngebully apa sih? Lu mau jadi jagoan doang kan? Kalau ngebully nggak ada tujuannya sebenarnya. Jadi menurut gua berteman tidak harus ngebully-bully, ya teman aja baik lah, nggak usah katain fisik atau dengan verbal, dengan perkataan.
Oke, jadi kita semua berteman sederajat lah ya, nggak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu ya. Pokoknya semuanya sederajat lah. Kita itu hidup masing-masing memiliki ceritanya sendiri. Jadi jangan suka asal menjudge orang lain terhadap ceritanya mereka sendiri. Oh, pesan dari saya mungkin cuman kalian sebagai pelaku itu nggak kalian ngakuin hal itu, justru kalian merendahkan diri kalian sendiri gitu. Lebih baik berhenti berbuat jahat. Kalau dijahatin balik pasti nggak terima gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan oleh Zaid. Oke, thank you Zaid. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah mewawancarai beberapa murid Future Gate. Jadi jawabannya ini bermacam-macam ya. Ada yang bilang bullying itu perundungan, ada yang bilang bullying itu merendahkan seseorang yang lebih lemah daripada dirinya. Pesan terakhir buat para pelaku pembuli di luar sana, ayolah mulai berubahlah. Kalian tuh nggak keren seperti itu. Kalian tuh tidak akan membawa nama baik gitu. Akan malah menjelek-jelekan nama sekolah, nama orang tua. Bagi korban bullying di luar sana, mungkin saya ada beberapa pesan untuk mereka semua. Yang pertama itu jangan menyerah. Apapun yang kalian alami, tetaplah semangat. Jangan pernah menyerah. Hidup kalian masih panjang, masa depan kalian masih panjang. Masih ada orang tua dan keluarga yang harus dibanggain. Jangan lupa kalau kalian butuh bercerita, ceritakanlah kepada teman terdekat ataupun keluarga, kerabat, atau mungkin kalian cerita ke guru BP ataupun guru-guru yang kalian merasa dekat. Itu juga boleh bercerita agar bisa mendapatkan bimbingan yang lebih baik. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini, FG Vlog tentang bullying. Oke guys, thank you for watching. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.